Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai jumpa dengan Bapak ketemu lagi di pembelajaran Bapak di mata pelajaran teknik sepeda motor. Baik, siswa sekalian, bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Begitupun kabar Bapak yang hari ini datang ke sekolah pun kabarnya baik. Seperti layaknya kalian yang datang ke sekolah kabarnya pun baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum kegiatan pembelajaran, boleh silakan perwakilan dari siswa untuk memimpin doa sebelum pelaksanaan pembelajaran. Hidup siap. Belum belajar. Doa mulai. Baik, dengan diawali berdoa, mudah-mudahan kegiatan kita dari awal sampai akhir diberikan kelancaran. Ilmu yang diberikan oleh Bapak kepada teman-teman semoga bermanfaat di kemudian hari. Utamanya diberikan keberkahan selama kegiatan kita di dalam kelas ini. Baik. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, Bapak ingin dengan teman-teman sekalian kita akan memulai dulu pembelajaran ini dengan menyanyikan lagu nasional, gitu ya. Lagunya bagi negeri. Untuk itu silakan siswa sekalian agar berdiri. Kita akan mulai. Baik, terima kasih. Persilakan duduk kembali. Bapak akan melakukan absensi terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran. Aditya, Angga, Casmadi, Ciko, Dapat, Davis, Kevin, Lestari, Maulida, Muhammad Cahya, Akbar, Naila, Nasa, Rizda, Rizky, Sri, Sabar, Piki, Wulandari,
Yuda. Dari 20 siswa di kelas 11 TO1 ini, peserta didiknya hadir semuanya. Baik, siswa sekalian, sebelumnya kita sudah melakukan pertemuan tentang pembahasan sistem suspensi. Baik, teman-teman sudah belajar. Jadi Bapak akan coba mengulas kembali mengenai pembahasan di pertemuan sebelumnya mengenai suspensi teleskopik depan sepeda motor. Bapak akan coba apakah teman-teman masih ingat dengan pembahasan di pertemuan sebelumnya. Baik. Coba Bapak akan memberikan sebuah pertanyaan. Coba jelaskan fungsi dari suspensi. Suspensi adalah sistem peredam kendaraan dan guncangan. Ya. Sejauh ini jawabannya sesuai ya. Bahwasannya fungsi suspensi itu adalah untuk peredam getaran, gitu ya. Bila mana sepeda motor itu menemukan jalan yang tidak rata seperti itu ya. Baik, masih ada pertanyaan yang selanjutnya. Kalau tadi fungsi, sekarang kita masuk ke cara kerja ya. Coba jelaskan cara kerja suspensi. Mendeknya tugas akibat mendapatkan daya tekan dari roda disebut kompresi dan saat memanjang kembali disebut backbone. Baik. Jadi secara umum cara kerja suspensi itu dia memiliki sistem ya. Fungsi suspensi itu adalah untuk meredam getaran. Nah, ada cara kerja yang khusus gitu ya. Kita harus tahu di otomotif itu ada sebuah namanya gerak mekanis yang terjadi dalam sebuah fenomena gerakan. Ada yang komponen itu dia berputar dan bergerak maju mundur secara umum gitu ya. Nah, untuk suspensi ini dia cara kerjanya khusus hanya tentang di mana posisi suspensi itu dia naik dan turun. Untuk turun ini istilahnya adalah kompresi, kemudian kembali lagi atau naik dia istilahnya rebound. Seperti itu. Baik, Bapak akan coba dari pertanyaan itu akan melanjutkan ke tujuan pembelajaran. Diharapkan agar peserta didik ini untuk pertemuan lanjutan ini bisa melakukan perbaikan terhadap sistem suspensi. Karena di suspensi ini akan menemukan beberapa kerusakan terkait dengan penggunaan, gitu ya. Maka ada namanya kalau sudah digunakan adalah yang ada yang namanya sebuah kerusakan, gitu ya. Agar diharapkan teman-teman bisa terampil dalam mengetahui komponen keseluruhan suspensi, kemudian jenis perbaikan yang dilakukan, seperti misal contohnya suspensi yang bocor karena olinya keluar, kemudian suspensi yang keras. Kemudian suspensi yang dalam artian dia mengakibatkan roda itu menjadi tidak rata gitu ya. Yang satunya di atas, yang satunya di bawah. Itu biasanya terjadi karena isi dari oli suspensi itu nggak seimbang antara kiri dan kanan. Seperti itu. Agar diharapkan teman-teman dengan praktik suspensi ini kedepannya teman-teman bisa melakukan sebuah perawatan, melihat kondisi suspensi dan perbaikan, melakukan tindakan perbaikan seperti halnya mengganti seal oli, mengganti seal debu, mengecek fisik bagian suspensi, gitu ya, mengetahui olinya sudah bocor atau belum, bahkan sampai yang detailnya teman-teman bisa menentukan bahwasannya performa dari kerja suspensi itu sudah kurang enak atau layak seperti itu, agar harapannya diperbaiki kembali. Baik, siap? Teman-teman, Bapak harapkan agar dalam pembelajaran ini teman-teman bisa memaknai setiap pembelajaran yang dilakukan terkait perbaikan suspensi, karena yang merasakan perbaikan suspensi itu setelah kita nanti melakukan ada namanya hasil gitu ya. Tiap-tiap orang atau peserta itu akan bisa melakukan yang namanya perbaikan suspensi gitu ya. Nanti teman-teman akan mengetahui manfaatnya secara emosional. Akan ada yang namanya motivasi dalam diri gitu. Kalau udah bisa akan bisa melakukan gitu ya. Mengambil sikap untuk melakukan pemeliharaan perbaikan pada suspensi sepeda motor. Seperti itu.
agar dapat dipahami ya. Baik, Bapak akan lanjut ke kegiatan selanjutnya, masuk ke inti materi atau bahasan kita. Karena sesuai dengan pertemuan kita ini judulnya adalah tentang perbaikan suspensi, maka Bapak akan coba mengulas kembali, mengajak teman-teman mengetahui secara rinci daerah mana saja atau pada bagian mana saja kerusakan-kerusakan yang terjadi pada bagian suspensi sepeda motor. Baik, semuanya bisa melihat ke depan. Bapak akan coba menyampaikan bahasan seputar suspensi, karena nanti teman-teman di sini akan menyelesaikan pekerjaan dengan perbaikan suspensi pada suspensi teleskopik sepeda motor. Di sini digambarkan bahwasannya ada sebuah pandangan 3 dimensi mengenai gambar dari suspensi depan sepeda motor berjenis suspensi teleskopik. Bisa diketahui oleh teman-teman semuanya, kita sekarang mempelajari satu jenis yang dinamakan dengan jenis teleskopik. Sesuai dengan sejarahnya, suspensi itu dia memiliki beberapa generasi, gitu ya. Nah, tetapi sejauh ini yang banyak digunakan, diproduksi secara massal di perusahaan itu, yang digunakan adalah jenis yang suspensi teleskopik karena terkait dengan strukturnya yang memang sempurna. Beda dengan halnya jenis yang terlebih dahulu gitu yang kita ketahui mungkin motor-motor jadul ya seperti Vespa, kemudian motor Bentley itu dia jenisnya bukan yang teleskopik. Terkait dengan suspensi ini jenis yang teleskopik, dia akan mencakup tentang struktur atau bagian-bagian komponennya. Kalau teman-teman sekarang oleh Bapak akan dikenalkan terhadap suspensi yang teleskopik, gitu ya. Maka nggak akan fokus ke suspensi yang lain, gitu ya. Seperti yang tadi Pak sampaikan. Jadi suspensi yang terdahulu ya pada motor Vespa dan Bentley. Oke, kita akan coba menangani perbaikan yang khusus saja dalam artian ini memang dibutuhkan oleh masyarakat secara umum, gitu ya. Karena motor-motor yang kita ketahui sekarang kebanyakan menggunakan jenis suspensinya jenis yang teleskopik, mau jenis yang motornya metik, kemudian bebek ataupun yang sport seperti itu ya. Baik, teman-teman silakan melihat ke depan. Bapak akan coba menyampaikan bagian-bagian suspensinya dulu sambil mengenalkan lagi ya untuk komponennya. Oke, ini untuk bagian suspensi depan jenis teleskopik ya. Bapak akan bawa dulu ke inti bagiannya agar mudah dihafal teman-teman, karena kita terkait perbaikan itu harus mengetahui dulu komponennya secara jelas ya, biar artinya fungsi komponen tahu. Karena kalau sudah tahu fungsi komponen kita akan tahu perbaikan yang dilakukan. Baik, yang pertama adalah ada bagian yang dinamakan dengan bottom case teman-teman ya. Bottom case ini banyak istilahnya atau namanya. Dalam istilah lain, dalam istilah asing ada bottom case, bisa disebut adalah sebagai garpu api, gitu ya, ataupun bottom juga bisa. Oke, bottom ini terdiri dari beberapa komponen. Oke, di antaranya bottom ini memiliki komponen BAT, kemudian seal oli, kemudian ring stopper, kemudian seal dulu ke bagian atas. Kemudian untuk bottom case ke bagian bawahnya memiliki komponen yang lain, di antaranya adalah Vesper sealing dan baut soket. Kemudian bagian yang lain ada bagian utama itu dinamakan dengan pipa suspensi. Jadi ya bentuknya seperti ini silinder semuanya. Kemudian ada bagian yang lain lagi di bagian pipa suspensi itu terdiri dari bagian ring piston, kemudian piston, kemudian pegas pengembali. Kemudian bagian yang terakhir adalah bagian yang untuk agar suspensi itu bisa bekerja sesuai dengan performanya, menaik turunkan suspensi. Bagiannya adalah pegas suspensi, kemudian ada baut penguncinya, ya seperti ini. Baut penguncinya ada dua jenis, tergantung dari jenis suspensinya. Ada yang tipe tuna dan ada yang tipe soat, gitu ya. Yang satu menggunakan rak, yang satu menggunakan klip untuk sebagai penguncinya, seperti itu.
klik terhadap gambar mengenai suspensi teleskopik ini, Bapak akan coba menyampaikan terkait letak-letak kerusakan gitu ya. Jadi kerusakan ini terjadi pada bagian mana saja. Bapak sampaikan kalau suspensi ini penggunaannya sesuai, dia nggak akan rusak yang patah, kecuali mungkin kerusakannya dia seperti tabrakan ya, mohon maaf. Kalau hanya kerusakan mekanis, dia akan keseluruhan harus diganti, nah, ya. Ya, biar teman-teman semakin fokus terhadap perbaikan yang kita akan lakukan. Baik, Bapak akan mulai melihat dulu komponen dari bagian yang bottom case atau bottom suspensi ya. Pada bagian ini, komponen-komponen yang sering terjadi kerusakan secara penggunaan normal, dia rusak karena kerja mekanisnya dia berat gitu ya. Yang pertama adalah pada bagian seal oli ini. Pada bagian seal oli ini karena dia bahannya adalah dari karet, menahan agar oli itu tidak keluar. Karena kita tahu bahwasannya oli itu secara kerja mekanisnya terdiri dari beberapa komponen. Dia memerlukan bahan yang lain ya, seperti halnya fluida atau oli yang kita sebut. Oli suspensi ini memerlukan oli untuk kerjanya gitu ya. Seal oli ini dia fungsinya untuk menutup kerapatan dari permukaan batang suspensinya gitu ya. Di dalam batang sini ada oli itu untuk menjaga performa suspensinya. Kalau misalkan contohnya kerusakan pada seal oli itu terjadi, umpamanya sealnya keras karena waktu pemakaian yang lama atau sobek dan sebagainya ya, dia akan keluar olinya, bercucuran dari bagian dalam ke bagian luar dari tabung suspensi seperti itu. Kemudian ada lagi yang sering terjadi adalah ring stopper. Ring stoppernya itu patah. Ring stopper ini fungsinya adalah untuk mengikat agar seal oli ini nggak naik ke atas, dalam artian tidak berubah posisinya, bergeser gitu ya. Nah, stopper ini buat mengunci bagian seal oli. Biasanya kerusakan yang terjadi pada bagian stopper ini adalah karatan yang menimbulkan patah gitu ya. Awalnya dia bentuknya cincin melingkar karena ada sebuah korosi sehingga mengakibatkan getas yang di bagian ciri-cirinya ini sehingga patah seperti itu. Nanti kita cek ya. Kemudian yang terakhirnya seal debu. Seal debu ini berfungsi untuk agar nanti debu yang dari luar bagian permukaan suspensi itu tidak masuk ke bagian as di bagian suspensi dan seal. Karena kalau misalkan tanpa seal debu ini, debu dan air akan masuk langsung ke bagian seal oli. Karena dua komponen yang berbeda. Teman-teman tidak bisa menyamakan antara seal oli dengan seal debu karena beda peran, beda fungsinya. Kalau oli khususnya oli saja, dia kurang bisa berperan untuk air dan debu. Ya. Makanya dia ada dua lapisan, ada seal oli dan debu. Kalau oli, kalau yang debu untuk debu dan air. Agar apa tidak masuk ke bagian ya batang suspensinya gitu ya. Kalau yang terjadi misalkan air masuk ke batang suspensi apa, maka akan keluar lagi karena volume yang penuh, jadi keluarnya lewat mana? Lewat seal olinya. Dan olinya pun akan berubah. Awalnya oli itu normalnya warna merah, warna kuning, dia akan berubah menjadi hitam ataupun putih karena ditandangkan adanya masuknya air ataupun debu ke dalam batang suspensi. Nah, itu yang pertama ya. Bapak mengulas yang pertama, bagian yang utamanya yang pertama untuk batang suspensi dulu. Kemudian Bapak akan lanjut ke bagian pipa atau prop suspensi. Maaf, pipa suspensi atau kita sebutnya sebagai as suspensi. Untuk di bagian ini, kerusakan yang terjadi adalah di mana kita tahu bentuknya seperti ini, silindris ya. Dia memanjang. As ini fungsinya nanti buat disatukan dengan bagian batang suspensi perdampingan ya. Nanti bagian pipa itu dimasukkan ke dalam batang suspensinya. Oke. Pipa ini biasanya pemeliharaan yang kita harus lakukan adalah secara visual, gitu ya. Hanya menggunakan mata saja. Dari apa Pak? Dari warnanya. Warna dari pipa itu khas, dia warnanya mengkilap ya. Kalau bahasa kitanya kalau stainless gitu. Itu dilihat secara visual. Kemudian kalau pengen presisi teman-teman untuk memastikan bahwasannya pipa suspensi itu baik atau tidak, kita bisa menggunakan secara detailnya alat bantu, alat ukur yang digunakan menggunakan
dial ya, seperti itu. Melihat nilai bentang panjang pipa suspensi itu diharapkan tidak dari mulai ujung bawah ke ujung atas misalkan. Dipastikan nilainya sama semuanya misalkan. Kalau seperti itu dikatakan dia layak digunakan seperti itu. Kemudian kita lanjut ke bagian piston suspensi. Piston suspensi itu terdiri dari 3 komponen. Yang utamanya adalah piston, kemudian ada sebagai peredam pistonnya dia dinamakan dengan ring piston suspensi, bentuknya seperti cincin. Untuk pistonnya memanjang. Untuk piston ini bahannya logam. Keseluruhan bahan suspensi itu dia logam yang 80%. Nah, untuk ring pistonnya bahannya dia plastik. Untuk pegasnya dia bahannya logam, gitu ya. Biasanya kerusakan yang terjadi pada bagian sistem piston ini itu adalah di mana sulingannya tersendat dari kotoran. Jadi kayak harusnya fungsi dari sulingan itu dia untuk mengalirkan oli ya antara bagian bawah dan atas. Tapi karena ada sumbatan sehingga ya rasanya tersumbat sehingga bisa lancar ya untuk perpindahan olinya. Harusnya pada saat kompresi dia ke atas, pada saat oli ke bawah, nah karena tersumbat ya sehingga nggak lancar. Apa penyebabnya Pak? Akibatnya apa? Dia akan keras gitu ya. Karena kurang lancarnya naik turunnya oli seperti ini. Nanti kita akan coba mengecekkan lubang-lubang di bagian piston suspensinya ini ya. Dia memiliki lubang untuk jalur oli keluar masuk. Kita pastikan seperti apa lubangnya, apakah tersumbat atau tidak. Kemudian bagian pegasnya ini pun dipastikan dia layak atau tidak, karena kadang kalau udah keras kita ganti ya, bisa diukur oleh jangka sorong ataupun penggaris. Kemudian pada bagian dinding ini biasanya dia kalau udah kurang baik awalnya celahnya sedikit, kalau udah kurang baik dia biasanya semakin rendah gitu ya untuk visualnya. Nanti kita pastikan pengecekan seperti apa. Baik, kemudian ke bagian yang terakhir di bagian pegas suspensi ini, nanti teman-teman cara mengetahui kelayakan pegas ini dengan caranya itu dengan menggunakan alat ukur penggaris bisa dipastikan gitu ya. Fungsi dari pegas ini untuk menahan agar getaran dari jalan ke motor itu tidak terlalu kuat. Kemudian fungsi pegas ini juga untuk mengembalikan posisi dari awalnya turun kembali lagi ke posisi semula gitu ya. Pada saat kompresi turun, pada saat rebound dia naik untuk mengembalikan posisi suspensi pada saat suspensi digunakan ya. Kemudian bagian untuk baut ini dia jarang rusak gitu ya. Kalau misalkan untuk kaki heksagon pada bautnya tidak bulat, awalnya persegi 6 jadi bulat gitu. Ini jarang rusak ya kayak gitu. Jadi di sekian banyak komponen suspensi ini yang dikatakan bagian diklarifikasikan ya, yang jarang rusak dengan yang rusak itu Bapak ulas lagi. Bagian yang awet itu adalah bagian bottom ya, bottom suspensi, kemudian bagian pipa suspensi, bagian sulingan suspensi, dan bagian pegas suspensi. Itu komponen utama yang memang jarang rusak. Yang sering rusak adalah komponen pendukung seperti seal oli ya, kemudian stopper, seal debu. Ini umurnya panjang, bisa sampai belasan tahun. Agar dipahami ya. Bapak akan coba mengilustrasikan melalui video agar teman-teman semakin tahu nanti letak komponen, kemudian fungsi suspensi itu ya, secara gambarannya. Karena biasanya kalau untuk oli ini di suspensi jarang bisa dilihat kalau tidak menggunakan peragaan video ya. Kita akan lihat atau simak video untuk cara kerja, kemudian komponen seperti apa gitu ya jelasnya. Bapak akan coba menampilkan video agar teman-teman semakin paham. And subscribe. Mari kita mengenal beberapa komponennya. Blower valve, damper root atau pipa suling, shock spring, rear bone spring, form pipe, visual untuk pergerakan cairan oli. Oli bergerak masuk pada lubang sulingan dan berpindah pada tempat sebelahnya. Pasang pada juga bergerak secara bergantian, baik per rebound atau per shock.
gambaran ya biar Bapak bisa menyampaikan maksud terkait struktur suspensi ya secara utuh, kemudian cara kerja suspensi secara visual atau gambarannya, karena memang ada beberapa bagian yang memang tidak bisa dilihat pada saat suspensi itu bekerja ya, atau fungsi itu bergerak ya. Seperti halnya oli yang berbeda dari bagian bottom suspensi ke bagian suspensi. Baik. Bapak coba pengen tahu ya, sejauh ini Bapak menyampaikan tentang teori suspensi, sedangkan kita proyeknya mau perbaikan suspensi ya, terkait komponen, fungsinya gitu ya. Oke, Bapak ingin sebelum berlanjut ke proyek kita ya, perbaikan suspensi, Bapak ingin mendapatkan sebuah ya bahasanya adalah bahasan-bahasan menarik dari teman-teman ya, boleh berupa penyampaian, sandaran atau misalkan pertanyaan gitu ya. Bapak ingin apa yang disampaikan tadi biar semakin Bapak mendapatkan inti dari tiap-tiap peserta ini gitu ya. Siap, apakah siap teman-teman bahasanya memperbaiki suspensi gitu ya. Kalau misalkan sekarang Bapak bisa hanya berinteraksi dengan teman-teman, Bapaknya diberikan dulu keyakinan dalam artian Bapaknya yakin teman-teman tahu fungsi, tahu komponen gitu ya. Maka kita akan bisa berlanjut gitu ya ke perbaikan suspensi seperti itu. Baik, boleh silakan barangkali dari tiap-tiap kelompok ataupun dari siswa ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ya, Boleh dari kelompok dari siswa yang depan. mau tanya Pak, komponen apa yang sering rusak di dalam suspensi teleskopik? Baik, ini terkait komponen yang sering rusak ya. Biasanya dari semua komponen yang ada pada bagian suspensi itu terkait material ya, karena ada beberapa komponen yang terdiri dari materialnya itu karet gitu ya. Bapak sampaikan dari sekian banyak komponen yang ada pada bagian suspensi ini yang sering rusak adalah pada bagian seal oli, gitu ya. Seal oli yang sering mendapatkan kerusakan terkait memang dia, karena kan kita tahu ya suspensi itu bergerak gitu ya. Kompresi rebound itu sering naik turun sehingga antara bagian as ini dengan bagian seal oli itu bergesekan langsung. Boleh, baik dari kelompok yang dari siswa yang lain. Boleh silakan. Baik, untuk seal oli ini bentuknya teman-teman sudah familiar ya. Bentuknya bulat seperti cincin ya. Oke, ada dua bagian yang khas dari bagian seal oli ini. Kalau untuk bilang posisi yang baik itu antara atas dan bawah. Secara khusus untuk bagian pemasangan itu, kalau ada kode berupa huruf dan angka itu menghadapnya ke atas suspensi. Kemudian ada bagian yang bawahnya itu rongga kosong ya, itu menghadap ke bawah. Jadi yang baik itu pemasangan suspensi untuk kodenya mengarah ke bagian atas suspensi. Jangan sampai kebalik, karena kalau kebalik fungsinya tidak sesuai. Baik itu. Ya, Bapak melihat cukup ya. Coba ini karena Bapak melihat beberapa siswa di sebelah belakang Bapak ada yang fokus, tapi Bapak pengen tahu, cek dulu ya, cek obat seperti apa nih siswa Bapak dalam kelas gitu ya, mengikuti pembelajaran Bapak itu sejauh mana ya. Bapak ingin coba untuk mereka memberikan ice breaking ya, biar semakin relate teman-teman. Coba kita untuk duduknya berubah dulu ya, agak tegak ya, jangan buku. Tandanya teman-teman semuanya siap gitu ya. Bapak akan melakukan ice breaking. Coba Bapak akan mencoba tentang pertanyaan itu tentang sebuah arah aja. Nanti ice breaking ini. Kalau dari Bapak kiri, teman-teman jawab kanan. Bapak bilang atas, teman-teman jawab bawah. Jadi kebalikannya dari apa yang Bapak sampaikan gitu ya. Bisa dicoba? Kita pakai durasi dulu ya yang pelan. Nanti kalau udah mulai panen bisa cepat. Oke, coba. Kalau Bapak bilang kiri, kanan, Kiri, atas, bawah, bawah, atas, kiri, kanan, kiri, atas, kiri, bawah, kanan. bawah, kanan. Ya, beberapa kali memberikan pertanyaan tentang SDG ini, teman-teman
Bapak sampaikan. Boleh tepuk tangan dulu. Oke, Bapak pun udah mengambil nafas dulu ya, karena kita akan mulai ke kegiatan untuk proyek kita ya, perbaikan suspensi. Bapak minta agar tiap-tiap peserta didik ini nanti oleh Bapak akan coba digabungkan ya, bisa memaksimalkan gitu ya pemahamannya, keterampilan tangannya untuk bisa menyelesaikan proyek gitu ya. Nanti Bapak akan buatkan sebuah kelompok, di mana kelompok tersebut harus menyelesaikan proyek perbaikan suspensi teleskopik gitu ya. Nanti kita akan lihat, kita akan coba kerusakan apa saja yang memang terjadi pada bagian suspensi itu gitu ya. Seperti halnya yang tadi sudah sampaikan di depan gitu ya. Biasanya kalau suspensinya sudah dipakai, itu akan menemukan beberapa kerusakan seperti itu. Jika teman-teman sudah siap, kita akan memulai saja proyeknya. Teman-teman biasakan ya, perhatikan bahan yang kita akan pergunakan adalah suspensi teleskopik utuh. Kemudian alat yang kita gunakan adalah alat bantu ya, alat bantu tangan seperti kunci-kunci yang kita tahu ya, kunci R, kunci pas dan sebagainya gitu ya. Karena bisa kita dalam hal perbaikan ini menggunakan tangan saja, tangan kosong bisa ya. Baik, Bapak akan coba bagi kelompok saja ya untuk proyek ini. Bapak tentukan di sini untuk ini kelompok 1 ya, kelompok 2, kemudian kelompok 3 ya, kelompok 4 gitu ya. Untuk kelompok 1 nanti Bapak akan coba proyekkan di sini akan melakukan sebuah perbaikan terhadap penggantian seal oli ya. Seal oli itu baik atau tidak ya, masih layak atau tidak, bocor atau bagaimana gitu ya. Kemudian kelompok 2-nya kita akan coba melihat jumlah dari oli suspensinya, jumlahnya apakah sesuai, kemudian kadar viskositasnya, kekentalannya gitu ya, ukurannya sesuai tidak gitu ya. Nanti kita akan perbaikan terhadap bagian oli suspensinya. Kemudian di kelompok 3 ini kita akan coba perbaikan terhadap bagian pegal suspensinya. Kita pastikan pegal suspensinya baik atau tidak ya. Kelompok 4 dia perbaikan di bagian suspensi atau pipa suspensinya gitu ya. Baik, untuk alat dan bahannya sudah siap. Teman-teman semuanya bisa sekarang dari awalnya dulu. Kita akan memulai untuk praktik agar bisa diharapkan oleh Bapak. Jangan duduk ya, kita berdiri saja untuk bisa menyelesaikan proyek untuk perbaikan suspensinya masing-masing kelompok. Nanti pada saat praktik teman-teman yang lupa membuat sebuah laporan gitu ya. Laporannya apa Pak? Di antaranya adalah untuk seperti langkah pemasangan, perbaikan gitu ya, masalah yang terjadi apa saja gitu ya. Siap? Baik, kita siap. Boleh, kita akan memulai untuk proyeknya perbaikan suspensi teleskopik. Silakan untuk berdiri.
Baik, silakan diperhatikan ya. Teman-teman, ada yang mengerjakan perbaikan, membongkar suspensi, ada juga yang membantu untuk ini ya, kata pembongkaran seperti apa. Diharapkan kerjasamanya ditingkatkan ya, agar bisa terselesaikan proyek perbaikannya di suspensi depan. Aman ya? Kelompok 1 dengan seal olinya, kelompok 2 dengan jumlah olinya ya. Kita cek secara keseluruhan apakah suspensinya layak untuk dipergunakan. Ayo, selesaikan LKPD-nya. LKPD-nya harus selesai ya, dalam bentuk laporan dan hasil proyeknya. Suspensinya sesuai layak untuk digunakan. Pastikan tiap-tiap komponennya dia layak untuk digunakan. Kelompok 1, 2, 3, 4 ya dicapai. Bagaimana ini untuk bagian hasilnya sesuai toleransi nilai berapa? 0,3 mm. Ya ini karena untuk bagian pipa suspensi itu harus dikatakan layak bila bagian atasnya dia tidak bengkok ya, secara visual tidak bengkok. Kalau detailnya dia pun baik atau tidak, boleh digunakan pengukuran menggunakan dial ya. Sesuai dengan proyeknya ya, LKPD-nya teman-teman untuk kelompok 3 ya, tugasnya kita perhatikan tentang kelayakan pakai terkait pegas ini, karena pegas ini harus memiliki performa dalam artian kekerasan ya, dia harus seperti apa dikatakan baik. Panjangnya dilihat dulu untuk menggunakan penggaris kesesuaian angkanya berapa silakan diukur dulu. Kelompok 1 ya silakan. Pemasangan silnya yang presisi ya, karena presisi silnya menentukan kerjaan suspensi. Kalau bagasnya dibongkar ya, misalkan perbaikannya kita sil, tapi silnya kurang layak dalam artian seperti ataupun miring gitu ya, dia akan berpengaruh. Karena apa? Oli suspensinya akan keluar lagi gitu ya. Untuk kelompok 1 kita bisa memaksimalkan pemasangan sil suspensi yang rata gitu ya. Kita lihat lagi kelompok 1.
jumlah oli yang dimasukkannya sesuai ya, karena terkait sebelumnya kan olinya mungkin seperti apa keadaannya, setelah mendapatkan perbaikan itu jadi seperti apa ya. Kayak oli yang digunakannya oli apa? Oli apa? Suspensi. Kemudian berapa jumlah olinya yang dimasukkan ke dalam suspensinya? 180 ml. Sesuai ya. Ini untuk jenis suspensi teleskopik di motor sport. Silakan agar proyeknya LKPD-nya diselesaikan sebaik mungkin ya, agar fungsinya sesuai. Untuk oli ini kalau terlalu banyak juga akan beras, kalaupun terlalu sedikit dia akan bahasanya pada saat operasinya kurang maksimal. Dia akan ada getaran pada bagian tugasnya. Agar nanti harapannya pengisian atau perbaikan olinya itu sesuai ukuran yang ditentukan ya. Jenis motornya apa, jumlah olinya berapa, itu diperhatikan. Baik. Untuk kelompok 2, kelompok 1 aman ya, ditingkatkan lagi pemasangan silnya ya. Nanti kita akan coba diuji dulu saja kaitannya, dipastikan bahwasanya sil itu baik, dikatakan baik seperti apa ya. Dia bisa menahan oli agar tidak keluar, gitu ya. Nanti bisa dicek terlebih dahulu dengan cara mengkompresi. Ditekan, lihat visual pada bagian pipa suspensinya, akan ada bercak oli gitu. Bagaimana pemasangannya ini untuk olinya sesuai jumlahnya? Tadi keadaan olinya seperti apa? Kita jumlahnya diukur dulu sebelum dikeluarkan. Ya, sesuai tidak? Sudah warnanya kita bau nggak? Ya, nanti dari tampilan oli yang kita warnanya ya, kemudian berbau jumlahnya berkurang, itu menandakan bahwasanya performa oli sudah berkurang. Gitu. Meskipun oli nggak bocor karena siap, tapi perbaikan untuk mengganti oli itu harus dilakukan karena terkait performanya gitu ya, untuk nanti kompresi dan reboundnya gitu ya. Jalur olinya dicek sudah, sulingnya dibersihkan. Baik, suling pistol suspensi sulingnya itu penting untuk dibersihkan gitu ya. Mengecekkan komponen yang lain aman. Baik, nanti bapak cek lagi ya. Boleh silakan dicek lagi, dipastikan kelayakan pemasangan untuk jumlah oli suspensinya gitu ya. Ditulis saat ini ya, langkah-langkah perbaikannya, langkah-langkah perbaikan dari seal suspensinya. Kemudian pada seal ini yang teman-teman harus perhatikan adalah kekerasan suspensinya ya. Teman-teman tadi gejala perbaikan suspensinya karena memang sealnya bocor gitu ya, olinya keluar gitu kan, diperbaiki. Kemudian sudah mendapatkan hasil dengan pemasangan sealnya itu ya sesuai lagi ya, diganti dengan yang baru, dicek lagi, dia nggak keluar gitu ya. Itu dipastikan sebelum nanti suspensi ini digunakan, dipasangkan ke unit sepeda motor. Ini kelompok 3 perkembangannya sudah lihat ya sejauh ini. Baik, untuk bagian sebelah ini penting ya, karena terkait nanti akselerasi
biasanya banyak timbul keluhan itu pada kekerasan suspensi pada saat kompresi ya. Jadi kita tingkatkan untuk kualitas pegasnya, dilihat dari panjang pegas boleh ya. Nanti lihat dari kelenturan pegas pun bisa pastikan. Secara umum biasanya perbaikan pada pegas ini dia berburu kemudian dicuci pakai bensin bisa, pakai lampu bisa, pakai sabun pun bisa. Gitu. Kita tingkatkan agar pegasnya ini maksimal gitu ya, sesuai fungsinya. Ukurannya berapa? Melihat jenis suspensi motornya dulu, motor apa, jenis BB, magnetik dan sport. Jadi ini karena kebetulan motor sport ya, jadi panjang pegasnya itu adalah 30 cm ya, sesuai. Tapi kalau misalkan umpamanya pegasnya dia tidak 30 cm, jadi berapa? Dia berkurang nilainya. Awalnya spiralnya perjaraknya jauh, sekarang jadi pendek gitu. Jadi kan gitu ya. Panduannya terhadap ukuran saja ukuran pegas itu harus sesuai standar. Kenapa? Sesuai standarnya 30 cm. Kelompok 4 sejauh ini Bapak lihat ya perkembangan proyeknya untuk KPD-nya ada progres ya, perbaikan siap. Ini terkait perbaikan di bagian as suspensi ya. Kalau kita lihat secara di luar karena as ini dia bagiannya keluar dari dalam ya, yang keluarnya keluar bagian suspensi, ke dalamnya masuk ke bagian bottom suspensi. Oke. Nanti yang teman-teman harus perhatikan di bagian as suspensi ini adalah di sini ya, perbaikan yang dilakukan itu adalah antara area 10 cm ke bagian bottom, kemudian 10 cm ke bagian luar suspensi. Jadi total as yang kita harus ketahui itu adalah 20 cm ini agar dimaksimalkan secara visualnya harus mengkilap gitu ya. Jangan ada goresan, kemudian bercak karat seperti ini pun nggak boleh. Kemudian lihat dari panjang 20 cm ini dia tidak mendapatkan sebuah nilai lengkung atau dalam artian harusnya lurus ya. Dia ada lengkung itu nggak boleh gitu ya. Maka dikatakan kita ya mengecek dulu sebelum memperbaiki. Perbaikan yang dilakukan pada bagian suspensi ini, asnya ini kalau misalkan sudah tidak layak diganti utuh saja, ya, ganti utuh total. Tapi perhatikan juga nanti kerusakan pada bagian bottom suspensinya biasanya di bagian dalamnya sini. Kalau kita buka bagian pipa suspensinya ada rongga, silindris dia di dalam sana buka. Perhatikan kalau ada yang patah itu biasanya tidak layak digunakan, patah rata gitu ya. Jadi kebocoran itu hanya pada bagian as suspensi, tapi bisa jadi juga pada bagian tabung suspensinya atau bottom suspensinya, gitu ya. Biasakan kita mengecekkan secara visual saja. Kinerja suspensinya sudah layak, sudah ya. Baik, Bapak sudah melihat ya kemajuan untuk perbaikan suspensinya. Oke, agar LKPD ini dikatakan bisa sesuai, teman-teman sudah melakukan yang namanya perbaikan-perbaikan ya untuk tiap-tiap kerusakan yang terjadi pada suspensi di kelompoknya masing-masing. Sekarang kita akan coba sisi lain teman-teman memperbaiki ya, menampilkan keterampilan tangan, kemampuannya dalam memperbaiki suspensi. Sekarang kita akan coba mempresentasikan gitu ya. Karena setiap kelompok ini mencatat langkah-langkah pembongkaran, kemudian perbaikan, ya, pemasangan. Kita akan lihat perkembangannya. Laporan tiap-tiap kelompok ini terkait perbaikan yang memang dilakukan. Ya. Kerusakan apa saja yang diperbaiki, gitu ya? Antara kelompok 1, 2, 3, 4. Bapak ingin lihat secara ya penyampaian tiap-tiap kelompoknya. Baik, teman-teman siap? Siap. Baik, kita siap. Bapak akan minta waktu dulu untuk mempersiapkan presentasi siswa sekalian.
kita akan mulai saja presentasinya untuk tiap-tiap kelompok agar bisa menyampaikan hasil dari LKPD-nya dalam bentuk laporan. Baik, Bapak akan coba memanggil kelompoknya. Kelompok yang dipanggil oleh Bapak bisa untuk maju ke depan kemudian menyampaikan hasil dari perbaikan suspensinya. Boleh silakan untuk kelompok 1 agar bisa maju ke depan, perwakilan dari kelompoknya saja. 2 orang silakan ke depan untuk bisa menyampaikan hasil dari perbaikan suspensi yang dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengecekan sil oli pada suspensi. Dari hasil siaran tadi, perbaikan sil oli sudah sesuai standar dan hasil pemasangan suspensi baik. Ada yang mau bertanya? Berapa tekanan oli suspensi yang digunakan? Kira-kira 180 ml. Cukup. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak ucapkan terima kasih untuk kelompok 1 yang menyampaikan presentasinya. Oke, Bapak akan lanjut presentasi ke kelompok selanjutnya. Sekarang untuk kelompok 2 silakan maju untuk mempresentasikan hasil dari perbaikan suspensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pengisian oli suspensi depan. Hasil pemasangan suspensi baik, pembaikan terhadap pengisian oli suspensi sesuai ukuran dalam suatu milimeter. Apakah ada yang mau bertanya? Apa yang menandakan sil oli itu sudah sesuai? Baik, jawabannya adalah sil oli tidak bocor. Baik. Jadi sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sejauh ini ya penampilan 2 kelompok yang mempresentasikan hasil laporan dari proses perbaikan suspensinya lumayan bagus ya sejauh ini ya terkait dengan perbaikannya masing-masing ya di tiap-tiap kelompok. Baik. Bapak akan lanjut lagi untuk kelompoknya, kelompok yang lain. Boleh untuk kelompok selanjutnya, kelompok 3 untuk maju ke depan menyampaikan presentasinya. Boleh, Pak. Silakan, kalau sudah siap boleh disampaikan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan perbaikan pegas pada suspensi. Hasil pemasangan suspensi baik, perbaikan terhadap pegas suspensi sesuai ukuran dalam satuan sentimeter. Silakan siapa ada yang ingin bertanya? Baik. Berapa ukuran standar dari pegas suspensi? 30 cm. Baik. Cukup. Boleh kita tidak perlu sekitar ya. Kita barangkali kelompok yang lain ada yang bertanya terkait kelompok 3. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, tepuk tangan.
Baik, tiap-tiap kelompok menunjukkan ini ya hasil laporannya dari proses perbaikan suspensinya, gitu ya. Ini nanti agak semakin ditingkatkan gitu ya tentang pemahamannya, gitu ya. Kemudian boleh nanti sharing tentang keterampilan di tiap-tiap perbaikan, gitu ya, antar kelompok, gitu ya. Ditunjukkan hasil dari perbaikannya dalam bentuk laporan. Nanti pada saat di depan sini barangkali kelompok yang lain pun bertanya boleh. Oke, sejauh ini kelompok 1, 2, 3 ya sudah menunjukkan hasil dari presentasinya, jadi menyampaikan hasil dari pekerjaan dalam bentuk laporan di depan kelas ini. Baik, Bapak akan coba melanjutkan lagi untuk presentasinya, lanjut ke kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan perbaikan terhadap pipa suspensi. Hasil pemasangan suspensi baik, perbaikan terhadap pipa suspensi sesuai dengan visual tidak ada dosanya kalibrasi hubungan dial masih toleransi 0,3 mm. Ada yang mau bertanya? Saya sebutkan nilai toleransi yang diperbolehkan pada bagian pipa suspensi. 0,3 mm. Oke, cukup. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu penampilan kelompok terakhir ya, karena kelompok yang Bapak buat itu terdiri dari 4 kelompok. Kelompok 1 ya, dia berbagi tentang KPI tentang perbaikan pada bagian seal oli, gitu ya. Kemudian kelompok 2 perbaikan pada bagian oli suspensi, gitu ya. Kemudian untuk kelompok 3 perbaikan pada bagian pegang suspensi. Kelompok 4 perbaikan pada bagian suspensi, gitu ya. Oke, Bapak melihat kegiatannya semuanya berjalan dengan baik, ya. Kelompoknya bisa bekerja sama, ya, memaksimalkan perbaikan yang dilakukan, gitu ya. Karena memang dalam hal ini kita harus bertanggung jawab ya terkait perbaikan, karena standar operasional prosedurnya harus ditingkatkan ya terkait hasil kerja kita. Dalam hal ini perbaikan yang dilakukan boleh serampangan dalam artian kita tidak sesuai dengan standar yang berlaku ya. Seperti misalkan contohnya pengenceran bau gitu ya pada bagian piston suspensi, kemudian pada bagian sulingan atau piston suspensi, pada bagian pipa suspensi terus benar-benar yang kuat banget gitu ya, nilai baunya terus kuat seperti itu. Bapak harapkan pada saat nanti suspensi ini digunakan ya, dia bisa memenuhi standar yang berlaku gitu ya. Silanya yang diperbaikinya apa? Awalnya olinya bocor ya, agar bisa tidak bocor lagi ya. Yang pengisian oli suspensi diharapkan ya agar dia olinya tidak sedikit ataupun kebanyakan ya, terkait tentang fungsinya nanti dia berpengaruh. Kalau terlalu banyak bahaya juga ya, jadi berat dibongkar lagi gitu ya. Makanya kita harus perhatikan panduan-panduan yang ada. Kelompok 2 ya terkait pengisian oli itu penting. Baik, untuk kelompok 3 ya, untuk kelompok 3 perbaikan yang dilakukan, Bapak melihat proyek yang teman-teman kerjakan itu ya terkait dengan pegas ya, dia pegasnya masih sesuai, masih layak digunakan ya. Tinggal pemasangannya harus benar-benar ya, untuk gas yang baik ya, harus sesuai, atas bawahnya harus sesuai. Untuk kelompok 4 pun sama ya. Kelompok 4 untuk asnya sesuai ya, dia nggak bentrok pada saat di rebound dan kompresi pun dia tidak macet ya, layak untuk digunakan. Baik, Bapak akan coba menyimpulkan ya dari kegiatan kita dari awal sampai akhir. Ya, kesimpulannya adalah teman-teman tiap-tiap kelompok ini agar bisa meningkatkan ya untuk keterampilannya dalam memahami konsep suspensi. Teman-teman untuk melakukan perbaikan itu bertahap
nggak bisa langsung bahasanya bongkar ya, mengetahui apa yang mau diperbaiki nggak bisa. Kita harus mengurut dari awal. Seperti pertemuan Bapak yang sebelumnya, teman-teman mempelajari dasar tentang suspensi, mengenai prinsip kerja, fungsi suspensi, ya, kelebihan suspensi, kekurangan suspensi, gitu ya, mengenal jenis atau komponen suspensi, gitu ya, terdiri dari beberapa komponen ya, teman-teman tahu. Kemudian fungsi dari tiap-tiap komponen pun teman-teman pelajari, gitu ya. Sampai di pertemuan hari ini, Bapak merasakan terkait akselerasi ya, ketercapaian teman-teman dalam pemahaman, kemudian pemeliharaan, sampai perbaikan yang teman-teman lakukan pun bisa dimaksimalkan ya untuk tiap-tiap kelompok seperti itu. Gitu ya, untuk kesimpulannya. Maka ditingkatkan lagi. Sejauh ini sudah baik. Boleh dari siswa menyampaikan sesuatu tentang hasil belajar mengenai perbaikan suspensi. Boleh silakan disampaikan apa saja. Untuk kelompok 4 boleh menyampaikan kesimpulannya. Disampaikan saja langsung dengan Bapak kelayakannya. Dibaca ya, silakan sampaikan saja. Kesimpulannya suspensinya sudah sesuai. Yang diperbaikinya apa? Suspensi. Baik. Boleh dari kelompok 3 kesimpulan perbaikannya. Hasil pemasangan suspensi baik, perbaikan terhadap tugas suspensi sesuai ukuran dalam satuan cm. Ya. Perbaikan pada suspensi yang dilakukan apa? Perbaikannya. Tugas suspensi sesuai ukuran dalam satuan cm. Ya. Jadi perbaikannya terhadap pengecekan bagian pedal suspensi untuk kelompok 3 ya. Ya. Coba untuk kelompok 1. Ini kami cek untuk mengamalkan baik dan kemudian berbagai usul dan sederhana. Jadi tentang pengecekan suspensinya ini adalah terkait perbaikan bagian seal suspensi ya, diganti, diperbaiki, fungsi seal olinya sesuai ke standar baru ya, dia berfungsi lagi. Kalau ada bocor tidak bocor. Ya. Siap. Untuk kelompok 3 boleh silakan. Terhadap pengisian oleh suspensi sesuai ukuran dalam satuan mobilitas. Ya, terkait pengisian oli suspensi ya. Ya, menjadi penting ya agar oli ini diperhatikan terkait jumlah dan sebagainya. Ya. Baik, Bapak sudah menerima ya kesimpulan dari setiap kelompok ya. Kesimpulan dari tiap-tiap kelompok terkait perbaikan yang dilakukan. Kelompok 1 ya, perbaikan seal oli. Sejauh ini Bapak melihat perkembangan perbaikannya sudah sesuai standar gitu ya. Kemudian kelompok 2 terkait pengisian ya, perbaikan pada oli suspensinya itu pun sama ya, dia mengikuti ukuran yang berlaku ya untuk jenis suspensi teleskopik ini. Untuk motorsport dia mengisikan jumlah olinya 180 ml ya, sesuai standar. Kerusakan awalnya yang terjadi pada bagian oli suspensi ini adalah dia olinya sudah berkurang, kemudian berbau, berubah warna ya. Maka dilakukan perbaikan. Baik, kelompok 3 pun sama ya, sesuai, kelompok 4 pun sesuai. Coba perwakilan siswa untuk bisa mengumpulkan laporannya kepada Bapak. Disimpan saja
Baik, laporannya Bapak sudah terima untuk tiap-tiap kelompok, kelompok 1, 2, 3, 4 sudah mengumpulkan hasil dari LKPD-nya dalam bentuk laporan. Bapak sudah ambil. Kemudian teman-teman, Bapak akan memberikan sebuah refleksi pada teman-teman semuanya agar teman-teman dalam hal ini dalam perbaikan suspensi ya. Tadi pada tiap-tiap kelompok sudah memaksimalkan pekerjaannya gitu ya. Dikatakan pekerjaannya itu untuk kelompok 1 sil oli, kelompok 2 adalah oli suspensi, kelompok 3 per suspensi ya. Kemudian kelompok 4-nya bagian pipa suspensi itu dikatakan sesuai standar gitu ya. Harus melakukan semua pekerjaan itu sesuai dengan standarnya gitu ya. Pastikan bahwasanya pekerjaan itu layak gitu ya sampai digunakan. Teman-teman dalam hal ini harus bisa meningkatkan cipta kerja gitu ya. Jangan hanya tentang misalkan ini penyelesaian tugas saja dalam hal belajar di kelas, tapi nanti secara hal yang lainnya adalah bahwasannya konfirmasi balik dari guru itu adalah terkait dengan kemampuan tiap-tiap peserta didik atau kalian siswa ya. Kelompok 1 terdiri dari 5 orang ya. Bapak memberikan sebuah umpan balik penilaian bahwasanya kalian tuh kelompok 1 yang berjumlah 5 orang ini bisa melakukan yang namanya perbaikan penggantian sil oli gitu ya. Teman-teman harus mendapatkan hal itu ya. Kemudian kelompok 2 pun sama ya. Bapak sudah meyakinkan sesuai standar yang ada ya, literasi yang ada bahwasanya oli itu seperti apa pada saat dipasangkan gitu ya. Enggak semua oli dimasukkan dalam suspensi ya. Dalam jumlah botol yang banyak misalkan itu sedikit gitu ya. Maka biasakan teman-teman di kelompok 2 ini agar bisa mengetahui literasi tentang jumlah oli. Gini, suspensinya jenisnya apa? Searching aja suspensi motor kit misalkan, dia ketentuan jumlah oli berapa, gitu ya, itu mempermudah. Maka dipertanggungjawabkan hal-hal demikian ya. Kalau sudah sampai pemahamannya seperti itu. Kelompok 3 sama ya. Dalam hal ini tingkatkan lagi keterampilan tangannya dalam perbaikan ya pada bagian suspensi ini. Seperti itu ya. Sudah maksimal. Nanti biasakan teman-teman saling membantu dalam kerja kelompoknya ini gitu ya, agar saling nanti tahu satu sama lain dalam hal perbaikan yang dilakukan gitu ya untuk pegal suspensi gitu ya. Karena Bapak lihat sejauh ini sesuai standar ya suspensi itu digunakan untuk kelompok 3. Kelompok 4 pun sama ya dalam hal ini bisa dilihat secara visual atau bagian terluar di suspensi itu suspensinya layak atau tidak ya. Nanti terkait dengan perkembangan keterampilan teman-teman di kelompok 4 ini sejauh ini ya sampai Bapak melihat proyeknya beres sesuai standar. Bapak konfirmasi terhadap 5 orang yang ada untuk kelompok 4 ini menyelesaikan pekerjaannya dengan baik ya untuk proyek suspensi. Baik, Bapak akan coba menyampaikan kepada teman-teman agar untuk bisa meningkatkan kembali ya hasil dari pekerjaannya gitu ya. Bapak melihat semua siswa yang sekarang praktik di kelas ini bisa menunjukkan gitu ya kemampuannya masing-masing gitu ya, menggunakan alat tangan ya, kemudian melihat struktur suspensi pada gambar gitu ya, dan semuanya dilakukan gitu ya. Ada praktek perbaikan gitu ya. Bapak menyampaikan bahwasanya kemampuan kalian dalam hal praktik ini tercapai ya sesuai standar, bisa dipertanggungjawabkan. Paham ya? Jadi Bapak dalam halnya enak ya mempertanggungjawabkannya, mengapresiasi teman-teman ya. Ini semua pekerjaan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kita dipraktek lagi dengan Bapak perbaikan suspensi, maka bisa untuk teman-teman membantu ya perbaikan suspensinya dengan Bapak. Melakukan sebuah pengujian terhadap
pengetahuan teman-teman ya. Setelah dengan Bapak tadi melakukan yang namanya perbaikan suspensi ya, Bapak akan memberikan sebuah pertanyaan dalam bentuk kuis, gitu ya, agar teman-teman semuanya bisa mengerjakan ya kuis yang Bapak berikan. Oke, agar silakan Bapak sudah menyampaikan kuisnya ke grup yang Bapak sudah masuk grup kelas kalian ya. Silakan Anda mengerjakan saja pengetahuan dalam bentuk kuis yang Bapak berikan. Ya, silakan dikerjakan dulu ya waktunya. 1 menit. Agar bisa dikerjakan sebaik mungkin. Baik, jawabannya sudah Bapak terima untuk semua siswa. Terima kasih untuk pengetahuannya ya. Soal yang diberikan itu sudah terjawab semuanya. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan coba pasangkan suspensi ini ke motornya langsung dan kita akan gunakan. Ya, apakah kerja suspensinya itu baik atau tidak? Ya, sesuai fungsinya, sesuai dengan perbaikannya di tiap-tiap kelompok gitu ya. Nanti akan teruji oleh penggunaan suspensi ini tentang kelayakan kerjanya, gitu ya. Terkait oli bocor, terkait suspensi yang keras, gitu ya. Oke. Kemudian banyak hal yang lainnya. Nanti kita akan ketahui ya. Baik. Untuk meningkatkan fokus teman-teman lagi ya. Sebelum nanti Bapak akan mengakhiri pembelajarannya, sebentar lagi kita akan mengakhiri pembelajarannya. Coba Bapak ingin lihat konsentrasi teman-teman lagi gitu ya. Dalam hal ini karena sudah belajar dengan Bapak ya tentang perbaikan suspensi, Bapak ingin menyelaraskan lagi ya kefokusan teman-teman. Kita akan coba tracking lagi. Teman-teman siap lagi. Coba SDK-nya sama dengan yang tadi ya. Coba tentang arah, Bapak akan coba sampaikan. Atas, bawah, bawah, atas, kanan kanan, kiri kanan bawah, kanan kiri atas, kanan kiri atas ya siap. Ya tepuk tangan. Siap. Tiap-tiap peserta didik ya fokus ya, tentunya fokus ya. Bapak melihat ekspresi teman-teman ya, selalu menampilkan yang terbaik dalam hal ini. Bapak mengecek nih fokus teman-teman ya dalam hal ini perbaikannya kalau sudah Bapak konfirmasi semuanya sesuai standar gitu ya. Bapak ingin melihat gitu ya, hal yang lain
tentang antusias belajar teman-teman. Dalam hal ini menyamakan suara gitu ya, lewat SPID. Bapak cek bahwasanya teman-teman itu masih ada gitu ya, ternyata masih ada gitu ya. Semuanya masih fokus gitu ya. Terima kasih dari awal pertengahan proses ya pembelajaran, sekarang sudah mau akhir, teman-teman masih bisa maksimal. Baik teman-teman, Bapak akan sedikit menyampaikan terkait keperluan industri yang dalam hal ini teman-teman keterampilan yang sudah kita dapatkan ya untuk Bapak ambil contoh perbaikan suspensi ini. Bapak melihat bahwasannya keterampilan siswa sekalian itu sudah dikatakan bisa ya melakukan sebuah pekerjaan, karena kita SMK ini nantinya akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi bisa jadi ya, ataupun fokusnya mungkin untuk bekerja. Teman-teman harus siap dalam hal ini bahwasannya revolusi industri itu selalu berkembang dalam hal apapun ya. Kita bergerak di otomotif ya, otomotif pun sama dia berkembang bergerak. Maka dalam hal seperti ini, Bapak melihat teman-teman antusias dalam hal belajar di kelas ini bisa mengetahui gitu ya, mengetahuinya apa, bahwasanya teman-teman itu lagi belajar untuk mempersiapkan diri gitu ya, agar nanti dalam hal persaingan gitu ya di dunia kerja, dunia usaha atau masyarakat siap gitu. Contoh hal kecilnya nanti kita akan menemukan sebuah perbaikan pada secara umum ya sepeda motor gitu. Teman-teman sekarang belajar dengan Bapak tentang bagian sasis di sepeda motor ya, mengenai perbaikan suspensi. Bapak melihat semua aktivitas kegiatan siswa ya dalam kelompok, semua proyek yang dilakukan dikerjakan sesuai bisa ya, mengganti seal oli, memperbaiki suspensi, kemudian bekas, kemudian pipa suspensi, itu semuanya sesuai ketentuan. Kita menggunakan panduan yang ada dan teman-teman semuanya mencapai itu semuanya seperti itu ya, agar teman-teman bisa meningkatkan lagi cita belajar ya, semakin semangat lagi dalam menghadapi tantangan ya di pekerjaan secara umum. Itu ya. Nanti teman-teman agar dipisahkan dulu antara suspensi dengan alat-alatnya, boleh untuk alat ini dimasukkan dulu dalam alat. Bapak akan sedikit melihat dulu. Silakan diwarnai dulu suspensinya. Dipersiapkan untuk suspensinya ya. Bapak akan ngecek dulu. Ini pekerjaan suspensinya pakai itu ya. Konversinya kalau hanya visual hanya kayak ini nggak bisa. Nanti akan terpaksa rasa disambungkan, rasa dipasang dengan manual. Cuma ketentuan yang kita sudah kerjakan ya teman-teman ya harus ada memperbaiki terkait pengisian suspensi. Kalau mau suspensi, nanti kamu lihat ya. Kalau berat sebelah, misalkan kasih berat, ya kan? Oleh cek dulu.
Ini kelompok 4 ya. Kelompok 3 ya, dengan perbaikan tugasnya ya, ini ya, sesuai ya. Sesuai standar ya. Kalau ini digunakan langsung motornya bisa, gitu ya, gitu ya. Itu macam harus perhatikan, karena itu yang digunakan bahasanya. Ya, pertanggung jawabkan gitu ya. Oke, standar sesuai semuanya ya. Nanti teman-teman kalau sudah bisa memperbaiki suspensi ya, nanti ada imbalannya itu dalam artian nanti kalau teman-teman sudah bisa mengolah jasa teman-teman dalam hal perbaikan suspensi, nanti akan menjadikan sebuah jasa yang memang khusus dalam artian bisa dipergunakan gitu ya. Perbaikan suspensi itu dia akan menunjang dalam hal finansial juga. Misalkan contohnya teman-teman punya motor ya, maka sudah bisa memperbaiki suspensi, bukan tidak harus bengkel, tapi kalaupun dalam artian sarana yang menunjang bisa dilakukan perbaikan kecil gitu ya pada suspensi. Misal contohnya apa, suspensinya nggak bocor, tapi olinya udah lama misalkan pengen diganti, tinggal dilepaskan saja antara bagian suspensi dengan bagian kemudi di sepeda motor gitu ya. Nanti bisa kita perbaikan dengan mengganti olinya misalkan gitu ya. Karena perkembangan suspensi ini, teknologi suspensi ini semakin ke depan semakin maju lagi. Sekarang udah tercipta lagi jenis suspensi yang memang bagus ya. Ada yang aset gold gitu ya. Karena suspensi ini dia meningkatkan terhadap performa kendaraan seperti itu secara umumnya. Nanti suspensi ini untuk jenis yang untuk motor trail dengan suspensi yang jenis motor di sirkuit itu berbeda gitu ya. Dan suspensi yang jenis untuk digunakan sehari-hari itu berbeda. Kalau yang kita perbaiki adalah jenis suspensi yang dipergunakan untuk sehari-hari. Nanti teman-teman akan menemukan juga jenis suspensi yang dalam bentuk lain. Misalkan suspensi untuk motor trail itu dia akan berbeda lagi. Terkait apanya Pak? Biasanya terkait dengan strukturnya. Ada jenis yang seperti patri gitu ya, kayak gitu. Teman-teman ada bisa memahami, tapi bisa mengikuti perkembangan. Tapi dengan kita perbaikannya sekarang, itu sudah menjadikan dasar keterampilan teman-teman untuk bisa memahami perbaikan suspensi. Teman-teman sekarang memperbaiki suspensi yang tidak seperti, Bapak yakin teman-teman pun akan bisa memperbaiki jadi suspensi ya aset doang gitu ya. Untuk motor misalkan trail untuk yang menemukan jalan cembungan-cembungan atau tanjakan-tanjakan, ataupun sekalinya pun motor yang untuk sirkuit ya, performa tinggi, motor cepat, dia harus berbelok di tikungan yang tajam dengan kecepatan yang tinggi, dia menggunakan jenis suspensi yang seperti apa. Itu pun kita akan tahu ya, kayak gitu. Seperti itu teman-teman. Ya, itu ya. Ini gimana untuk kelompok 1 pembelajarannya? Untuk suspensinya, untuk 5 anggota ini semaksimalkan. Bisa ya, bisa memperbaiki seal suspensi semuanya. Bisa ya. Ini jadi suspensi motor matic ya. Iya, teman-teman memperbaikinya. Bapak bilangnya ini sesuai karena seal yang dibongkar itu diperbaiki. Ya, Pak. Sekarang ada yang khusus sekarang. Siap ditingkatkan lagi. Ini untuk dulu awalnya pun baik ya. Ada rencana perbaikan suspensi pada motor kalian. Kalau sudah bisa perbaikan suspensi, tinggal nanti sebuah alatnya saja mungkin ya. Alat yang digunakannya apa kira-kira kan? Aku mau memperbaiki misalkan untuk bagian sealnya atau bagian olinya saja gitu ya. Bapak ini terapkan kalau bisa. Ya, kelompok 2. Boleh. Pengisian olinya kurang. Nanti ya kalau misalkan pengisian oli yang kurang akan terjadi sebuah getaran pada bagian pegas. Jadi bahasanya pegas itu harusnya terendam oli. Dengan olinya sesuai maka pegas itu terendam. Dia akan terjadi sebuah getaran bahasa mulainya. Kalau olinya kurang dia akan bergetar. Dengan nantinya getaran ini dia kurang bisa menyerap getaran. Karena kalau bahasanya roda itu ban itu
menyentuh lantai, kemudian menemukan sebuah jalan yang tidak ada, ya, dia akan langsung ada menemukan reaksi gitu, ya, maka menyebabkan getaran. Jadi ya, kayak intinya adalah untuk kalau misalkan bunyi kurang, dia akan menyebabkan getaran. Baik, Bapak cukupkan sekian saja untuk pembelajaran kali ini. Oke. Coba teman-teman semuanya. Ya. Kita akan lihat ya. Coba nanti sebelum teman-teman mengakhiri pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu ya sebelum kegiatannya diakhiri. Seperti itu. Ya, silakan sebelum mengakhiri pembelajaran. Duduk, siap. Sebelum mengakhiri pelajaran, berdoa mulai. Baik, sebelum teman-teman nanti meninggalkan kelas, Bapak harapkan agar peralatan yang teman-teman gunakan dibersihkan kembali. Kemudian jangan lupa membersihkan lingkungan sekitar ya, bersihkan meja dan lantainya agar bisa dibereskan. Ya, alatnya nanti kembalikan lagi ya. Alatnya semula, kalau silakan dirapikan kembali. Perwakilan saja, masukin alat. Soalnya dikembalikan tetap dibawa ke sini saja.